Hai semua, kembali lagi bersama konten UMKM Fokus 5. Nah, pada kesempatan kali ini kita berada di salah satu UMKM alumni Angkatan 93, Pak Ardian, yang memiliki usaha roti buatan rumahan yang dikenal dengan nama Roti Juna. Nah, yuk ikutin kita terus ya. Ini proses topping roti bun. Atau kalau kita mengenalnya roti. Jadi roti persisnya kayak gini. Jadi kita ada adonan namanya Meksiko, ini yang membuat rasa roti enak. Kalau di roti Juna variasinya banyak. Jadi kayak roti biasanya cuma isinya mentega sama gula. Kalau kita variasi ada isi coklat, kelapa, isi durian juga ada, isi taro juga ada. Kalau yang ini, yang isi apa? Keju ya? Yang isi keju. Kalau roti kita ini di pasaran harganya antara 5.000 sampai 7.000. Kalau ingin harga lebih miring ya belinya langsung di pabriknya Pak. Topping nanti Pak udah topping kayak gitu. Ini ada strawberry sama blueberry. Strawberry coklat, coklat sama kacang coklat. Nah, itu kacang kita kalau pizza ovennya kurang lebih 10 menit, kalau roti yang 14 menit. Suhunya 180 atas bawah 14 menit. Teksturnya kan masih lembut Pak kalau panas. Kita bang ini biar langsung panas. Malah roti-roti yang besar itu kalau nggak dipanting, selama dingin dia akan kempes. Nanti kita poles lagi dengan mentega supaya aromanya harum. Baik, kita sudah bersama pemilik Roti Juna. Nah, kita akan tanya-tanya sedikit mengenai Roti Juna ini. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu Bapak. Mungkin. Perkenalkan, nama saya Ardian Setiawan. Saya alumni dari SMP 5 tahun 1993. Saya punya usaha namanya Roti Juna. Nah, Roti Juna ini sudah mulai kapan Pak? Kalau Roti Juna ini adalah tahun keempat Mbak. Oh, tahun keempat. Jadi kita ini berdirinya pada waktu COVID tahun-tahun pertama. 2020 ya. Betul. Terus Roti Juna ini katanya dengar-dengar terinspirasi dari nama anaknya. Betul. Jadi kan biasanya nama usaha itu ya nama anak supaya lebih berkah ya. Oh, Juna itu nama anak saya namanya Yusuf dan Nova. Oh. Tapi di arti kata lainnya Juna itu juga bisa berarti kata jujur dan amanah. Itu yang saya harapkan dari usaha saya ini biar bisa lebih barokah. Oke. Nah, bisa diceritakan Pak awal membuka usaha ini tuh seperti apa? Kok bisa tercetus buka roti ini? Jadi roti ini kan keahlian saya. Saya sudah bergelut di dunia roti ini kurang lebih sudah hampir 25 tahun. Jadi selama kurang lebih 16-17 tahun itu saya ikut perusahaan roti di salah satu perusahaan roti terkenal di Malang. Nah, dari situ kemarin karena ada COVID dan ada keadaan ketika saya harus mendampingi anak saya untuk belajar di rumah, akhirnya saya putuskan untuk resign.
Nah, disitulah dengan keahlian saya kerjasama dengan istri saya buka usaha namanya Roti Juna ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang Roti Juna terus berkembang. Kalau istrinya ada di bidang roti juga atau? Sebenarnya saya nggak punya bidang apa ya, boga dan sebagainya. Ini otodidak aja. Saya mulai kecil suka masak, istri saya juga suka masak. Nah, ketika saya punya keahlian di bidang roti ini, saya cari istri saya. Saya belikan alat, terus saya training dia sampai akhirnya bisa mandiri seperti sekarang. Dan alhamdulillah kita dapat tinjauan langsung dari pihak kelurahan, dan disinilah kita mulai dikenalkan dengan dinas-dinas seperti dinas Diskopindah. Nah, dari situlah kita dikasih pelatihan-pelatihan. Di pelatihan ini kita dikasih fasilitas pengurusan segala macam seperti NIB, PRIT, halal, sampai dengan sekarang ada pengusaha merek. Nah, yang membedakan roti Juna dengan roti-roti yang lain ini apa, Pak? Dari resep atau ada resep rahasianya mungkin? Waduh, kalau resep rahasia nggak ada ya. Sebenarnya ini kita itu harus bisa melihat pasar ya. Jadi pasar apa yang sekarangnya bisa kita up-kan. Bukannya kita ketika ada produk A yang lagi booming kita tiru-tiru. Kalau bisa aja seperti itu. Ketika ada produk yang lagi booming kita harus ciptakan produk yang lebih booming lagi. Kita harus selalu inovasi dan inovasi. Begitupun ketika produk kita dicontoh oleh produk lain, nah kita harus inovasi lagi. Harus satu langkah di depan gitu ya, Pak ya. Jadi kita ciptakan sesuatu itu yang istilah viral gitu lah. Sekarang ini kan viral pasti terkenal gitu ya. Saya juga seperti itu. Jadi kita ini roti kalau jenengan lihat di tempat lain kan isinya cuma mentega. Terus adalah selebin banana pisang. Nah, saya bikin coba. Saya punya resep tradisional namanya kelapa, isi kelapa. Coba. Saya bikin isi kelapa. Terus ada sekarang lagi musim durian. Kita isi durian. Terus kita juga ada roti isi taro, roti terus ada coklat kacang, coklat dan sebagainya. Nah, dari variasi yang banyak ini membuat customer kita ini menjadi menjadi senang gitu loh, karena bosan dengan si satunya, dia pasti akan coba yang lainnya. Itu yang bikin produk kita menjadi terkenal lebih dikenal oleh masyarakat. Sekarang ini setiap hari produksi, Pak? Alhamdulillah setiap hari kita produksi karena setiap hari ada sales yang harus kita layani. Jadi sistem pemasaran kita ini ada sales, terus menitip-titip di outlet-outlet, kita juga menerima pesanan, baik dari kantor-kantor, pesanan hajatan, dan sebagainya. Kalau boleh tahu ya Pak ya, selama membuka Roti Juna ini ada enggak keluh kesahnya atau tantangannya? Pasti ada. Setiap usaha itu pasti ada tantangannya. Kalau untuk usaha kita makanan, tantangannya adalah bahan baku, Mbak. Bahan baku. Iya, ketika bahan baku naik, lah inilah tantangan kita. Oh iya, betul. Kita mau naikkan produk juga sulit ya. Nah, masyarakat juga semuanya menghadapi hal yang sama. Ketika bahan naik semuanya, masyarakat juga daya belinya berkurang. Nah, itulah yang menjadi tantangan buat kita. Tapi Roti Juna punya strategi khusus. Jadi ketika bahan naik, kita nggak sekonyong-konyong naikkan produk juga. Karena kita sesuaikan dengan daya beli masyarakat. Jadi kita tetap harga yang sama, kita stabilkan harga dulu sampai masyarakat sudah terbiasa dengan kenaikan, baru kita naikkan sedikit-sedikit. Dan masyarakat pasti juga akan memilih barang yang murah. Ketika daya beli mereka turun, dia pasti akan memilih barang yang tetap atau barang yang lebih murah. Iya, betul. Kalau saya naikkan juga, pasti nggak ada yang beli produk kita, seperti itu. Itu salah satu tipnya. Ketika bahan naik, kita jangan naik juga. Jadi dalam arti kata ditunggu sampai keadaan stabil, daya beli masyarakat pulih lagi, baru kita naikkan. Karena roti ini bahan bakunya rata-rata impor semua, mulai gandum, mentega dan sebagainya. Jadi bahan-bahannya yang premium memang ya Pak ya. Biarpun harga merakyat, tapi kita tetap kualitas barang tetap kita jaga. Bukannya barang naik, kualitasnya kita turunkan, enggak. Tetap, karena masyarakat itu sudah tahu dengan cara memakan yang biasa kalau rotinya enak, tapi ketika tiba-tiba bahan naik rotinya jadi hambar gitu ya, pasti kan seperti itu ya. Kita enggak. Itu yang membuat kita tetap bisa berkembang dan mempertahankan customer kita. Jadi biar balik terus ya Pak ya, repeat order terus. Betul. Pernah merasa capek nggak Pak? Capek itu ya, semuanya capek ya. Apalagi kalau pesanannya banyak ya, sampai kita dari pagi sampai pagi pernah saya seperti itu.
Dari pagi sampai dini hari pernah, karena kita harus tanggung jawab dengan orderan yang kita terima. Tapi rasa capek itu terobati ketika kita melihat hasilnya, gitu. Dan melihat customer itu senang dengan produk kita. Karena kita ketika lihat produk kita disukai customer dan orang itu repeat order, berarti kita, oh berarti customer kita puas. Itu yang membuat capek kita hilang dan kita semangat untuk mengembangkan lagi dan mengembangkan lagi. Dan Bapak ini tidak memperkerjakan karyawan ya? Betul. Saya ini kan produksi hanya baru melalui sales, pesanan kantor sama. Biasanya kalau saya ada big order, saya berdayakan tetangga-tetangga saya. Oh. Jadi di sini ada beberapa tetangga yang ketika saya big order, saya panggil, saya ajarin mereka dari nol sampai mereka bisa. Jadi ketika seperti kemarin ada pada waktu kampanye itu ya, kampanye pilkada, banyak pesanan, mereka saya berdayakan. Kurang lebih ada 4 sampai 5 orang nanti di sini kita berdayakan, dan kita kasih tugas masing-masing. Seperti itu, karena kita sini juga istilahnya mau bagi-bagi rezeki, Mbak ya. Kalau yang untuk biasa, untuk sales dan sebagainya, semampu kita mungkin bisa 2 orang, saya dengan istri saya, dengan ponakan saya 3 orang, ya sudah, itu aja yang Dan itu pun saya juga bagi tugas, jadi kita untuk usaha ini harus bagi tugas, Mbak. Jadi nggak bisa kita produksi, kita marketing, nggak bisa. Jadi produksi harus fokus produksi, marketing harus fokus marketing. Nah ini yang saya tugaskan untuk sebagai tanggung jawab produksi dari istri saya. Nah marketingnya saya. Jadi ketika ada pelatihan, ada penawaran, saya yang di luar. Nah, nanti istri saya dibantu dengan tetangga-tetangga saya. Karyawan nggak tetap lah. Seperti itu. Jadi bagaimanapun itu melihat dari sekitar dulu ya Pak ya. Betul, kita berdayakan yang sekitar kita. Seperti itu. Itu lebih mudah. Dari suatu saat kalau kita butuh enak, ya tinggal manggil saja. Seperti itu. Biarpun saya punya teman-teman yang sudah ahli-ahli bidang kue, saya lebih enak saya berdayakan tetangga-tetangga saya saja. Dan alhamdulillah mereka juga senang karena mereka dapat uang lebih gitu kan ya. Dapat ilmu juga ya Pak dapat ya. Ilmu, dapat uang belanja lebih. Alhamdulillah, dan juga doa dari mereka juga pasti kan. Supaya kita tetap maju, supaya dia bisa bantu kita dan dapat duit kan gitu kan. Dan Roti Juna ini sebenarnya berkembang itu karena awalnya kita ini punya program namanya Jumat Berkah, Mbak. Jumat Berkah. Ya, jadi setiap Jumat itu kita bagi-bagi gitu bagi-bagi produk, dan pada waktu memang ada donatur, Mbak ya. Donatur yang menugaskan kita untuk mendoniskan donasinya dalam bentuk roti ini. Dan tugas saya menyebarkannya ke panti-panti, ke masjid-masjid, ke TPG-TPG. Nah, dari situlah mungkin juga yang membuat kita, usaha kita cepat dikenal. Karena sekali menyebar itu rotinya bisa 500 roti, bisa 700 roti. Dalam sehari itu Pak? Dalam sehari. Kadang sehari kita bagi waktu yang pagi buat di masjid-masjid, yang sore itu buat yang di TPG-TPG, panti-panti. Itu salah satu yang membuat kita lebih dikenal masyarakat. Nah, dari situlah saya juga ketemu dengan komunitas-komunitas sosial lainnya. Yang pasti di komunitas tersebut juga ada kegiatan-kegiatan sosial yang nanti kita support juga. Seringkali kita juga sering diajak kerjasama dengan kayak kegiatan-kegiatan pengajian dari kampus-kampus, terus kegiatan sosial, apalagi sekarang mendekati Lebaran ya, Ramadan ya. Itu tahun kemarin itu kita sering ngadakan kegiatan bagi-bagi takjil, kerjasama. Nanti ada yang pesan, Pak, pesan roti seperti ini buat takjil. Dan kita di sini Roti Juna ini harga itu bisa sesuai dengan budget. Jadi moto kita di sini harga bisa sesuai budget dan menerima pesanan sesuai model roti. Jadi mbaknya, Pak, budget saya di bawah sampean, monggo bisa kita. Bisa diterima ya Pak ya. Atau Pak, saya ingin roti yang lebih enak daripada roti sampean, bisa saya bikinkan. Model pun juga gitu, ketika mereka punya model yang, Pak, modelnya sampean kok gak model gini, saya mau bikinnya kayak gini, bisa saya bikinkan nanti. Nanti saya bikin contohnya, nanti tak hitung-hitung harganya berapa, nanti baru kita kasihkan ke customer-nya. Jadi intinya Roti Juna ini memudahkan customer, nggak mempersulit. Itu strategi juga ya Pak ya? Strategi marketing juga. Mereka repeat order terus. Betul. Ya. Betul. Kadang juga ada customer itu yang mepet-mepet waktunya, di tempat lain nggak diterima. Kalau kita bisa terima ya kita terima. Oh bisa Pak? Ada yang mepet gitu Pak? Banyak. Kadang yang mungkin budgetnya terbatas, mereka pesan di toko roti A atau toko roti B nggak diterima, atau harus pesan 1 minggu sebelumnya. Tapi di Roti Juna
H-2, kalau pas nggak banyak pesanan kita bisa terima. Dan kita di sini juga fasilitasnya adalah free delivery order. Kalau pesanan banyak bisa kita antar dimanapun berada, free gratis. Pokok di sekitaran Malang ya Pak ya. Dan Malang. ada bonusnya lagi. Ada bonusnya. Iya. Oh, sudah gratis ada Gratis, bonusnya ada Pak. bonusnya lagi. Ya, itu strategi juga. Oh, nggih. Ini bisa dicontoh ya mungkin ya untuk di luaran sana. Tuh, yang penting mencari berkahnya ya Pak ya. Cari berkah dan kita loyal dengan customer, itu kunci. Nah, untuk ketahanan rotinya ini berapa lama? Nah, kalau roti Juna ini terus terang aja kita nggak pakai pengawet. Pengawet alami yaitu gula. Gula. Betul. Roti Juna ini bertahan. Kalau yang pizza yang pakai sosis, keju itu kurang lebih selama 6-7 hari. Tapi kalau yang roti itu bisa sampai 8-10 hari. 8-10 hari di suhu ruang ya teman-teman ya. Kalau mau di kulkas, lebih awet lagi. Lebih Tinggal awet di ya. microwave atau dipanggang di teflon aja. Iya, dihangatkan lagi itu bisa ya Pak ya. Itu saya lihat kok tadi macamnya banyak ini ya Pak ya. Ya inilah kreativitas saya mulai tahun pertama bikin sampai sekarang ini kan inovasi terus ya. Oh gitu. Awalnya saya juga dulu sebelum di roti juga saya bikin siomay batagor juga. Siomay batagor. Oh, yang di atas tuh Iya, siomi itu ya. Ya ketika saya resign itu kan setahun sebelumnya saya lepas roti saya. Jadi istri saya tetap di roti, saya lain ingin di kuliner karena hobi saya memang masak. Dan setelah itu juga saya nggak enak dengan perusahaan juga kan. So, keluar sekonyong bikin roti, bikin saingan lah nanti ya. Jadi kita bikin usaha untuk mengembangkan mengasah keterampilan saya bikin siomay batagor, terus saya bikin olahan roti john namanya. Itu produk andalan saya sampai sekarang, roti john. Terus saya juga bikin masakan khas dari istri saya. Istri kan orang Lombok NTB. Saya bikin ayam taliwang, saya bikin produk-produk syarat selama 1 tahun pertama. Sekarang masih buka atau udah? Jadi setelah tahun pertama ini kan itu musim COVID Mbak ya. Saya kena COVID. Saya kena COVID, terus saya di rumah sakit kurang lebih 11 hari lah. Di situ saya mulai introspeksi. Selama 1 tahun ini usaha roti saya stagnan. Ya, yang dikelola istri saya. Dan masakan yang saya kelola juga stagnan. Kalau mati stagnan itu, naik nggak tinggi, turunnya nggak tinggi. Saya berpikir mungkin saya harus fokus ke roti lagi. Karena sudah 1 tahun saya nggak pegang roti, ya kangen sama roti. Coba saya nanti kalau saya niatkan, setelah saya sembuh, keluar rumah sakit, saya mau fokus ke roti. Dan alhamdulillah setelah keluar saya fokus ke roti lah. Tadi ketemu dengan kegiatan Jumat berkat tadi itulah mulai berkembang usaha saya sampai sekarang. Bisa langsung nanti ketik roti Juna di Google ya. Di Google bisnis bisa nanti keluar di situ profil saya, alamat saya, terus tentang macam-macam rotinya. Nanti bisa langsung telepon saya, langsung juga bisa. Atau langsung ke tempat produksi juga bisa. Nah, clue-nya kalau ke tempat produksi jam 10 ke atas. Jam 10 pagi? Iya, ke atas. Kenapa? Karena jam 10 itulah mulai kita ngoven roti. Jadi sambil kita datang ke sini, nanti bisa icip-icip roti panas. Oh, iya. Itu clue-nya kalau mau ke tempat produksi roti Juna. Oh, jam 10 ya, teman-teman ya? Jam 10, jam 11, roti mulai mateng, nanti bisa menikmati, oh roti panas gini ya rasanya ya. Nggak harus ke mall ya. Oh iya, jadi perbandingan yang dingin sama yang panas. Betul. Gitu ya Pak ya. Itu setiap hari? Setiap hari alhamdulillah, monggo. Kita nggak pernah libur. Gitu setiap kecuali hari. Lebaran ya, libur 2 hari saja. Oh, libur 2 hari saja ya, Pak? Ini ya, H-3 sudah ada pesanan ini. Sudah masuk pesanan. Oh iya, malah H+2 ini sudah mulai produksi nanti saya nih. Nah pesanannya H+3 ya. Alhamdulillah ya Pak ya, rame. Alhamdulillah. Jadi ya itu tadi salah satu kenapa kita bisa mengorbankan waktu libur kita itu tadi supaya kita memudahkan customer. Customer sudah H+3 dia ada kegiatan ditolak di mana-mana kan bingung dia. Iya. Akhirnya kita tagih roti Juna, kita terima dan insya Allah nanti dia akan beli order lagi ke kita. Itulah strateginya kita. Sudah ada satu tip lagi yang nggak pernah saya tinggalkan ya. Ketika kita punya usaha jangan lupa untuk sedekah. Betul. Itu adalah salah satu pembuka pintu rezeki kita. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi untuk membuka usaha itu jangan memikirkan untung dulu ya Pak ya. Yang penting mikirkan berkahnya. Dan sedikit banyak selalu bersedekah ya Pak ya. Intinya kita bikin usaha apapun kita harus bermanfaat
bermanfaat buat untuk orang masyarakat, lain. orang lain. Idenya tadi bagus, teman-teman, untuk memberdayakan orang-orang yang di sekitar. Betul. Jangan yang di luar-luar dulu. Justru yang di sekitar ini banyak yang butuh ya Pak ya, yang Untuk membutuhkan. tetangga kita. Buat teman-teman bisa yang mau pesen tadi bisa langsung cek di Google Cek roti di Google Juna. atau menghubungi nomor telepon 0878 591 37522. Langsung dengan saya nanti. Ya, oke. Tempatnya ini berada di Jalan Krisno Gang Garuda nomor 7, RT 1 RW 2 Polen. untuk jadi gini Pak, mungkin di luaran sana untuk pemirsa ya barangkali ada yang mau membuka usaha juga nih Pak. Nah, ada nggak tips-tips atau motivasi dari Pak Ardiansyah untuk Sebenarnya teman-teman motivasinya yang- itu simpel ya, dari diri kita sendiri ya. Ketika kita punya usaha, kita nggak boleh pantang menyerah. Masalah itu semuanya pasti ada. Ketika kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Itu kuncinya. Dan yang terutama untuk makanan ya, Nggih. kita harus selalu berinovasi. Kita harus membuka wawasan, jangan kita tertutup wawasan kita. Kita harus bikin produk A, kalau produk A sudah booming, kita cari lagi yang baru lagi. Itu yang membuat kita nanti bisa cepat berkembang. Tapi yang terpenting itu tadi, jangan pantang menyerah. Gitu ya teman-teman, itu sedikit obrolan dari tim Fokas dengan pemilik Roti Juna. Dan terima kasih ya Pak ya untuk tips-tipsnya. Terima kasih untuk waktunya juga. Fokas 5, bersama kita bisa. Fokas 5, bersama kita bisa.